kepada para hamba-Nya. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keluasan kerajaan dan kekuasaan Allah yang tiada batasnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah Allah mensifati dirinya dengan nama Al-Majid. Nama Allah Al-Majid, Allah yang maha mulia, disebutkan 2 kali di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau didatangi oleh 2 orang malaikat yang akan mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya seorang anak. Padahal pada saat yang sama Nabi Ibrahim sudah berusia sangat senja. Maka pada saat itu kedua malaikat tersebut memberikan sebuah kabar kepada Nabi Ibrahim, dan diantaranya adalah kabar tersebut ditutup dengan perkataan 2 malaikat ketika mengatakan innahu hamidun majid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Hamidun Majid, yang maha terpuji, dan Allah Azza wa Jal yang maha mulia. Jadi Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha mulia. Sesungguhnya tidak ada keagungan kecuali keagungan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekayaan melainkan semua kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya keindahan kecuali Allah lah yang menciptakan dan memiliki keindahan itu. Tidak ada kebesaran kecuali kebesaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantaranya juga Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj ketika Allah Azza wa Jal berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah maha pengampun, Al-Ghafur, Allah Al-Wadud, maha pengasih, Dul Arshil Majid, Allah yang memiliki arsh, yang Allah juga lagi maha mulia. Dan arsh yang Allah miliki juga merupakan arsh yang memiliki kemuliaan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Seluruh Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya berisi sesuatu yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ayat Al-Quran, ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kalau kita melihat Al-Quran yang paling mulia adalah Al-Quran, ayat Al-Quran yang paling mulia adalah ayat Al-Quran yang mencakup pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat ayat yang paling agung di sisi Allah adalah ayat kursi. Karena ayat kursi di dalamnya terkandung pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Azza wa Jal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Sampai akhir ayat. Maka dari itulah Allah jadikan surat Al-Ikhlas termasuk surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Allah jadikan surat Al-Ikhlas nilainya sama dengan 1/3 Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas seluruhnya berisi pemuliaan dan pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah ahad. Allahu samad. Allah itu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita juga bisa melihat surat yang termasuk surat yang paling agung di dalam Al-Quran dan disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa disebut surat yang paling agung? Karena di dalamnya terdapat pemuliaan dan pengagungan terhadap diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Setengah dari surat Al-Fatihah bicara keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah pun sampai pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis qudsi ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan qala Allah taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, qasamtus shalah
baini wa baina abdi nisfaini. Aku telah membagi salat menjadi dua bagian. Setengah bagian untukku, setengah bagian untuk hambaku. Kemudian Allah menyebutkan wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdi, ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, maka Allah menyebutkan hamidani abdi, hambaku telah memuji diriku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, maka hambaku telah majjadani abdi, telah memuliakan aku. Ini menunjukkan bahwa setengah dari surat Al-Fatihah berisi pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Allah jadikan surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Yang dengan itu kita membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita. Yang Allah menjadikan salat kita tidak akan pernah sah kalau kita salatnya nggak baca Al-Fatihah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat dari setiap gerakan salat yang kita lakukan, salat yang kita lakukan awalnya adalah pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, dan akhirnya adalah pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rangkaian salat isinya adalah pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, sanjungan kepada Allah. Allah yang maha terpuji, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Kita lihat ketika kita salat, kita membukanya dengan membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan ini pengagungan kepada Allah. Kemudian ketika kita menutup salat, saat kita duduk tasyahud, salah satu bacaan yang kita baca adalah di akhir dari bacaan tasyahud kita membaca innaka hamidum majid. Engkau adalah zat yang maha terpuji, hamid, dan engkau adalah al-majid, zat yang maha mulia. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran dipenuhi dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Setiap gerakan salat kita dari awal sampai akhir dipenuhi dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita diawali dengan pujian, salat kita diakhiri dengan pujian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, nama Allah Al-Majid memiliki kemuliaan ketika disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hamid. Maka dari itu, di dalam ayat Al-Quran disebut bahwa sesungguhnya Allah itu Hamidum Majid. Sama juga ketika dalam tahiyat kita. Dalam tahiyat kita juga menggandengkan antara Hamid dan Majid. Sesungguhnya dua nama ini adalah dua nama yang ketika digabungkan memiliki suatu makna yang sangat luar biasa. Bahwa segala pujian hanya milik Allah, bahwa segala keagungan dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah karena Allah yang memiliki hakikat dari keagungan dan kemuliaan yang sebenar-benarnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Al-Majid menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha agung, maha luas, luas pemberiannya, luas kebaikannya, luas pengampunannya, dan luas segala sesuatunya. Allah adalah zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang maha kaya, Allah adalah zat yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Karena sesungguhnya Al-Majid diambil dari kalimat Al-Majd, yang menunjukkan akan banyaknya sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Semua nama Allah dalam Asmaul Husna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau, menunjukkan atas kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Majid karena Allah memiliki banyak perbuatan dan banyak kebaikan yang mengandung kebaikan dan kebajikan yang maha luas.
Allah Subhanahu wa taala Al-Majid karena Allah maha luas pemberiannya dan maha luas karunia-Nya. Semua yang kita miliki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara pemberian Allah adalah Allah menurunkan Al-Quran. Yang dengan Al-Quran itu Allah menyelamatkan kita dari kegelapan. Dan Allah memberikan kita sebuah cahaya yang terang benderang dengan Al-Quran itu. Maka ketika Allah mensifati Al-Quran, Allah juga mensifati dengan sifat Al-Majid. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid. Tetapi yang diutusnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang disebut dengan Al-Majid. Fi lauhim mahfud, yang tersimpan di lauhil mahfud. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan Al-Majid. Sebagaimana juga dalam surat Qaf ketika Allah Azza wa Jalla berfirman wal Qur'anil Majid, dan demi Al-Quran yang mulia. Allah menyebut Al-Quran karena Al-Quran itu tinggi. Al-Quran itu mulia derajatnya, tinggi derajatnya. Dan Al-Quran itu agung kedudukannya. Karena Al-Quran sebagaimana yang diimani dan diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran merupakan kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairu makhlukin, dan bukan makhluk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla memiliki kewajiban untuk terus mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah. Tahmid kita ketika kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada hakikatnya kita sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Takbir kita saat kita membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahlil kita ketika kita membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada hakikatnya kita sedang mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan tasbih kita saat kita membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pada hakikatnya kita sedang mengagungkan dan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang merutinkan bacaan itu semua, membaca tahmid Alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar, membaca tasbih Subhanallah, membaca tahlil La ilaha illallah, niscaya Allah Azza wa Jal akan menurunkan kebahagiaan di dalam jiwa kita. Barang siapa yang merutinkan itu semua, niscaya Allah akan mendapatkan dalam dirinya, dia akan mendapatkan dalam dirinya berbagai bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita habis sholat, jangan langsung kita beranjak dari tempat sholat kita luangkan waktu kita untuk banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca takbir, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca tahlil. Kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Hati kita akan mendapatkan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan setiap langkah dari kehidupan kita agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan hanya Allah lah yang mampu untuk menurunkan taufik dan hidayah itu. Hanya kepada Allah lah kita meminta taufik dan hidayah, karena sesungguhnya taufik dan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.